Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasidah Nurtuada, salah satu peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek lingkup Universitas Sulawesi Barat. Hari ini kita akan membahas mengenai learning journal berorientasi pelayanan. Adapun agenda pembahasan kita pada kali ini, yang pertama pelayanan publik, yang kedua panduan perilaku berorientasi pelayanan, dan yang ketiga tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Untuk pelayanan publik sendiri, definisinya seperti apa sih? Secara harfiah, pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektor privat. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Selanjutnya kita beralih ke panduan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas ASN. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Serta yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh penerapannya tuh seperti apa sih? Nah, untuk nilai dasar orientasi yang pertama, contohnya adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Contohnya kita sebagai dosen ketika menilai, yaitu melakukan penilaian secara objektif dan tidak subjektif. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi kita membuat keputusan itu berdasarkan keahlian yang kita miliki. Dan yang keempat, menghargai komunikasi, konsultasi, dan juga kerjasama. Misalnya ketika kita melakukan komunikasi, kita mendengarkan orang yang berbicara. Yang kedua, ketika berkonsultasi, kita menyediakan waktu untuk mahasiswa dalam rangka berkonsultasi, entah itu mengenai pembimbingan skripsi ataupun pembimbingan akademik, dan juga kerjasama. Selanjutnya, untuk nilai dasar orientasi pelayanan yang kedua, contohnya seperti memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan juga santun. Untuk nilai dasar orientasi pelayanan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya seperti mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Misalnya kita sebagai dosen yaitu melakukan publikasi dari hasil penelitian ilmiah sehingga masyarakat juga dapat mengetahui nih apa hasil dari penelitian kita. Dan yang kedua, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Jadi kita secara bersama-sama melakukan tindakan agar mencapai hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Tantangannya tuh ada 2, ada tantangan secara eksternal dan juga ada tantangan secara internal. Tantangan eksternal ini seperti kondisi geografi yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, termasuk dari sisi masyarakat itu sendiri, baik yang tinggal di pedalaman dengan adat kebiasaan yang kental, ataupun yang tinggal di perkotaan dengan kebutuhan yang dinamis dan senantiasa berubah. Kemudian untuk tantangan internalnya itu seperti anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang berkompeten, termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya yang luar biasa agar tercipta terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam pemberian pelayanan publik. Nah, pemberian layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, melainkan harus tetap ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan.
Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Demikianlah penjelasan singkat mengenai berorientasi pelayanan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton pembahasan kali ini.